pergi sampai malam nggak pernah disetujuin, jadi kita sembunyi. Kenalin diri dan umur kamu. Halo, nama saya Adel, 24 tahun. Aku Adit, umur 23 tahun, baru banget ulang tahun kemarin. Ya, dan udah 23, lagi 2 tahun seperempat abad. Keren dong? Iya banget, ya lanjut. Giri, umur 19. Oke, Adel, udah pernah punya pacar atau pasangan belum? Udah 5 years. Jomblo sekarang, tapi pernah punya pacar. Entah. Jauh apa yang kamu pernah lakuin sama pasanganmu? Sejauh ini sih aku ke Bandung naik kereta. Enggak, aku I don't have to tell ngapain gitu ya, rahasia. Study tour sih bareng-bareng kemarin pas SMA, jauh banget sampai Jakarta, Jogja, Bandung, plan jauh tuh. Jauh banget, serius. Bukan itu ya konteksnya ya, sorry. Hal terjauh apa? Ngapain ya? Pak, jalan-jalan sih. Dari apa yang kamu sama pasangan kamu lakuin ini, udah dapat persetujuan belum sama pasangan kamu? Udah sih, maksudnya segala hal yang kita lakuin itu kayak mengalir seperti apa adanya aja gitu. Walaupun I don't ask for permission, tapi kayak ya udah dia terima aja. Begitu pula juga aku gitu, karena kita kayak best friend sih sebenarnya selama ini. Persetujuan dalam artian apa nih dulu? Kalau semisal kan pergi sampai malam nggak pernah disetujuin, jadi kita sembunyi. Bilang, mana kamu? Aku di rumah. Tapi bohong, kasihan dulu aku bohongin. Itu kalau kita nongkrong sama teman-teman tahun lalu ya, kita kerjasama sama teman-teman. Diam cewekku nelpon gitu. Jadi main aman biar kita nggak berantem. Terima kasih mantan. Aku bohongi. Yuk. Dari pasangan. Udah. Penting nggak sih persetujuan atau konsen itu menurut kamu? Persetujuan itu penting, cuma karena kita udah ngejalanin hubungan itu lama, jadi kayak selama ini kita ngelakuin segala sesuatunya itu let it flow aja. Cuma somehow kalau misalnya beberapa hal itu emang perlu persetujuan sih. Kayak kita harus tahu line-nya aja sebenarnya. Yang mana kita harus serius, yang mana kita harus bercandaan. Penting karena biar nggak ada yang namanya berat sebelah, biar nggak ada saling egois. Maksudnya aku sama cewekku nih, kalau nggak ada persetujuan kan, yang satunya sering ngalah, yang satunya pengen menang sendiri. Jadi biar ada titik mufakat untuk mencapai sebuah keputusan yang sangat baik untuk kedua belah pihak, agar tidak ada terjadi berantem. Jadi emang kamunya bisa kayak gitu, aku juga bisa biar nggak kayak gitu. Tolong ya, biar hubungan sehat, olahraga, nge-gym, skipping, push up, workout, hubungan sehat. Persetujuan tergantung apanya nih. Persetujuan segala hal tergantung. Kalau menyangkut hal pribadi sendiri sih nggak perlu persetujuan. Kalau emang tar efeknya ke kita berdua, ya harus ada persetujuan kayak gitu. Yakin nggak pasangan kamu itu waktu bilang iya beneran mau, bukan karena kepaksa? Kan kita bisa ngelihat dari ekspresi wajahnya si pasangan ya. Kalau misalnya dia iyanya itu terpaksa, ya udah sih nggak usah dilanjutin. Tapi kalau misalnya iyanya excited, ya udah kita jalanin gitu. Lupa sih, tapi kalau dia iyanya gini sih, nggak iya gini sih. Seingatku ya dia iya ngangguk, bukan geleng-geleng. Mungkin dia setuju aja selama ini sama aku. Ya, nggak gitu sih. Oke, berarti yakin ya? Nggak ada tirai dua ya? Tuh, uang di kanan. Nggak ada ya? Sorry. Ada yang beneran mau, ada yang kepaksa. Tahu lah. Biasanya kamu tuh nunggu ditanya atau gimana? Saling mengisi aja sih. Kalau misalnya aku perlu menanyakan sesuatu hal, kayak discussion tentang suatu topik gitu, ya aku tanya. Kalau misalnya dia mau nanyain sesuatu hal juga, ya udah aku jawab gitu. Jadi kayak ya saling ngisi aja perbincangannya gitu. Pengen apa? Semisal kalau pengen pergi, ayo pergi. Pengen makan,
masak ataupun gojek. Kalau pengen hal yang lain belum sampai sana sih aku sebelumnya, belum pernah kebetulan sama aku berpacaran. Saya pengen konteksnya yang ngerti dong, masa nggak ngerti sih, pengennya kayak gitu belum sampai sana. Jadi ya punya komitmen jangan dulu lah gitu, karena belum siap. Kalau pengen di luarnya antara masih masuk akal, ayo kayak pergi makan, nongkrong, main petak umpet berdua, main shoot kaki, main tundek jadi, main gala-gala, dul-dulan, ayo guys. Siap aku main berdua. Sip. Pingin ini keinginanku sendiri. Enggak pernah nanya sih, langsung to the point aja. Ya, gimana tuh the point-nya tuh? Pingin nih. Oh, kok pingin apa ya? Ya kayak aku tuh pengen kamu kayak gini gitu aja. Kalau kamu itu tipikal yang lebih suka ditanya atau langsung gas, dan biasanya bilang iya atau enggak based on what? Suka ditanya sih, misalnya kayak mau kemana gitu kan, kayak ditanya mau kesini nggak, terus kalau aku emang tipikalnya kayak suka aja, kayak gas-gas aja, karena aku emang suka berpetualang, kayak sama hobiku sama dia itu kayak suka-suka cari tempat baru, berpetualang gitu. Jadi ya ditanya sih. Aku tipikal yang suka bilang terserah, biar kebalikan sekarang. Apa? Emang kamu aja sebagai perempuan, kamu mana terserah? Aku juga bisa, aku mana terserah, biarin. Enggak, cara. Biasanya tipikal yang saling nanya sih berdua. Kamu kemana? Kalau dia bilang terserah, jawabannya gini, terserah bukan jawaban gitu. Kasih option A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Z kayak gitu. Jadi banyak pilihan kan, biar nggak kita sebagai yang penanya biar nggak berpikir, kamu mau makan nggak? Mau makan di mana? Terserah. Kalau diajaknya makan beling gimana? Ayo makan tutup botol gimana? Kan kita bingung juga sebagai yang cewek kan gitu. Jadi komunikasi lah ya, yang terserah. Tanya sih, lebih suka ditanya. Terus apa tadi? Lupa. Dan biasanya bilang iya atau enggak tuh based on what? Berdasarkan apa? Oh, berdasarkan iya sama enggak tuh kadang di beberapa momen tuh susah bilang enggak gitu. Karena merasa nggak enak tuh sering susah bilang enggak. Jadi kebanyakan pada saat beberapa momen tuh bilang iya, tapi ternyata sebenarnya di dalam tuh kayaknya nggak bisa gitu loh. Tapi karena nggak enak cuma diiyain. Nah, kira-kira melihat kondisi sekarang, gimana masih banyak pelecehan, mending kita belajar self defense atau mulai ajarin generasi bawah kita tentang konsep? Both. Keduanya itu penting. Menurutku kayak kita nanti kalau udah punya anak, kita harus edukasi mereka gimana sih cara respect terhadap pasangan kalian ataupun terhadap lawan jenis. Dan self defense itu juga penting banget karena kita kan nggak tahu crime itu kapan terjadi sama kita gitu loh. Jadi kita harus at least bisalah melawan ataupun gimana cara melindungi diri dari tindak kriminal di sekitar kita gitu. Kedua-duanya penting. Yang pertama, kita tetap memberikan materi dan pembelajaran ke adik-adik kita dan sepantaran kita biar tahu nih mana batasan segala macam, biar kita juga tidak melakukan pelecehan ke orang-orang lain. Dan yang kedua, self defense penting karena kan kita nggak tahu nih semua orang punya pemahaman yang sama apa enggak. Ketika kita ketemu orang yang nggak punya pemahaman yang sama dan mereka mencoba untuk melecehkan kita, itulah self defense itu berfungsi. Ih, serius atau enggak? Ajarin dua-duanya penting sih. Self defense itu penting, kalau untuk edukasi juga penting. Karena kalau self defense saja nggak tahu edukasinya kayak gimana juga bisa kejadian juga bisa. Dah? Yeay. Makasih. Yes.